Langit siang di Desa Kalisabrang, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, tampak cerah seperti desa pegunungan pada umumnya. Deretan pohon damar menjulang di lereng Pegunungan Rogo Jembangan, sementara embun yang belum sepenuhnya menghilang masih menempel di daun-daun kopi milik warga. Dari kejauhan terdengar gemericik Sungai Welo yang membelah desa, menghadirkan ketenangan yang membuat siapapun mengira tempat itu jauh dari segala mara bahaya. Namun, ketenangan itu hanyalah wajah yang diperlihatkan kepada orang luar. Begitu matahari mulai condong ke barat, pintu-pintu rumah ditutup lebih awal. Tidak ada anak-anak yang berani bermain menjelang maghrib. Bahkan para petani memilih pulang sebelum kabut turun dari perbukitan. Warga seolah memiliki kesepakatan yang tak pernah diucapkan, tetapi dipatuhi oleh semua orang. Jangan sampai masih berada di luar setelah azan maghrib, bisik seorang ibu kepada anaknya. Kenapa, Bu? Ibu itu hanya menggeleng pelan sambil memeluk anaknya erat. Sudah, jangan banyak bertanya. Bukan karena takut pada binatang buas. Mereka takut pada sesuatu yang tak terlihat. Sudah bertahun-tahun warga miskin di Desa Kalisabrang menghilang satu demi satu. Ada yang katanya merantau ke kota, ada yang disebut hanyut di sungai, bahkan ada yang dikabarkan menikah di luar daerah. Anehnya, tak seorang pun pernah mengirim kabar. Tak pernah ada surat, tak pernah ada yang pulang saat lebaran. Seolah mereka benar-benar lenyap dari muka bumi. Meski demikian, setiap kali ada keluarga yang mencoba mencari kebenaran, mereka selalu dihentikan oleh perangkat desa. Sudahlah, mungkin memang sudah takdirnya, ucap Lurah Kartadipa dengan wajah tenang. Kalimat itu terus berulang setiap kali ada orang yang hilang, hingga lama-kelamaan warga memilih diam. Ketakutan perlahan berubah menjadi kebiasaan. Di sisi lain desa, Pasar Kajen mulai ramai sejak matahari terbit. Pedagang sayur, penjual ayam, hingga pengangkut hasil bumi memenuhi halaman pasar yang sederhana itu. Di antara puluhan kuli panggul, terdapat seorang lelaki tua yang paling mencuri perhatian karena penampilannya sangat sederhana. Namanya Kyai Syarifudin. Usianya telah melewati 60 tahun. Tubuhnya tidak lagi tegap, namun langkahnya masih kokoh. Sorban putih yang melilit kepalanya tampak kusam dimakan usia. Baju lurik coklat yang dikenakannya sudah berkali-kali ditambal, sementara sarung tua yang menutupi kakinya mulai memudar warnanya. Tak ada seorang pun yang mengenalnya. Orang-orang hanya tahu bahwa lelaki tua itu datang beberapa minggu lalu dan langsung bekerja sebagai kuli panggul. Anehnya, meski tubuhnya tampak renta, ia mampu mengangkat 2 karung kopi, sekaligus tanpa terlihat kelelahan. Pak tua, kuat juga ya, celetuk seorang pedagang sambil tertawa. Kyai Syarifudin hanya tersenyum ramah. Selama Allah masih memberi tenaga, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Jawaban sederhana itu justru mengundang tawa beberapa orang. Hahaha, pintar bicara ternyata. Aku kira pengemis. Lihat sorbannya saja sudah lusuh begitu. Kyai Syarifudin sama sekali tidak tersinggung. Ia tetap membantu siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Bahkan beberapa kali ia menolak bayaran penuh dari pedagang yang terlihat kesulitan. Sikapnya membuat seorang gadis penjual hasil kebun bernama Marni merasa iba. Suatu siang, ketika pasar mulai sepi, Marni menghampiri lelaki tua itu sambil membawa segelas teh hangat. Pak, istirahat dulu. Bapak dari tadi belum berhenti bekerja. Kyai Syarifudin menerima gelas itu dengan senyum penuh syukur. Terima kasih, nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Marni memperhatikan wajah lelaki tua itu. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Tatapannya begitu damai, seolah tidak pernah mengenal rasa takut.
Saat azan asar berkumandang dari musala kecil di dekat pasar, sesuatu yang aneh terjadi. Sorban usang yang dikenakan Kiai Syarifuddin perlahan bergerak tertiup angin yang entah datang dari mana. Di sela-sela lipatan kain itu, Marni melihat seberkas cahaya putih lembut memancar sesaat, lalu menghilang begitu saja. Marni terdiam. Apa aku salah lihat? Kiai Syarifuddin menoleh sambil tersenyum tipis, seolah mengetahui apa yang baru saja disaksikan gadis itu. Kadang Allah menunjukkan tanda kepada orang yang Dia kehendaki. Belum sempat Marni bertanya lebih jauh. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah mendung. Burung-burung gagak berterbangan keluar dari arah hutan damar dalam jumlah yang belum pernah dilihat warga sebelumnya. Mereka terbang berputar-putar di atas desa, sambil mengeluarkan suara parau yang membuat bulu kuduk meremang. Sore itu juga, anjing-anjing peliharaan warga melolong bersamaan menghadap ke arah hutan. Malamnya, aroma anyir menyerupai darah menyebar terbawa angin hingga masuk ke dalam rumah-rumah penduduk. Orang-orang menutup hidung. Baunya dari mana? Tidak tahu. Tapi setiap menarik napas, seperti mencium darah segar. Tak lama kemudian terdengar suara gamelan lirih dari tengah hutan. Padahal, tidak ada seorang pun yang menggelar pertunjukan. Suara itu pelan, namun cukup jelas untuk membuat seluruh desa terbangun. Kiai Syarifuddin, yang sedang duduk berzikir di serambi musala, membuka matanya perlahan. Ia memandang ke arah gelapnya hutan. Waktunya sudah semakin dekat, bisiknya lirih. Menjelang fajar, teriakan seorang anak memecah keheningan desa. Beberapa warga berlari menuju tepian Sungai Welo. Di sana, seorang bocah laki-laki terbaring tak sadarkan diri di atas bebatuan basah. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, seolah baru saja mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Ketika seorang warga membalik telapak tangan bocah itu, semua orang langsung mundur ketakutan. Di tengah telapak tangannya tergambar sebuah simbol merah berbentuk lingkaran dengan guratan-guratan aneh yang tampak seperti dilukis menggunakan darah segar. Tak seorang pun berani menyentuhnya lagi. Sementara itu, dari kejauhan, Kiai Syarifuddin hanya memandang dengan wajah tenang. Jemarinya menggenggam tasbih tua. Bibirnya terus melantunkan istighfar. Ia tahu, tanda pertama akhirnya telah muncul. Itu berarti kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik kesunyian desa Kalisabrang mulai menampakkan dirinya. Kabar mengenai bocah yang ditemukan di tepi Sungai Welo dengan simbol merah di telapak tangannya menyebar begitu cepat ke seluruh desa Kalisabrang. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat setelah melihat tanda aneh itu. Sebagian memilih mengunci pintu rumah rapat-rapat, sementara yang lain hanya berani mengintip dari balik jendela. Lurah Kartadipa datang bersama beberapa perangkat desa. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya menyimpan kegelisahan yang tidak mampu ia sembunyikan. Anak ini hanya sakit karena kedinginan. Tidak usah dibesar-besarkan, ucapnya tegas. Tapi, Pak Lurah, simbol itu, salah seorang warga mencoba berbicara. Kartadipa langsung memotong. Sudah, jangan membuat cerita macam-macam. Bawa anak itu pulang. Tak seorang pun berani membantah. Warga sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Mereka memilih menundukkan kepala daripada mencari masalah. Namun, ada dua orang yang merasa penjelasan itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka adalah Marni dan Jatmika. Sejak kecil, Jatmika sudah sering mendengar cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang dari desa. Pamannya sendiri pernah lenyap 12 tahun silam ketika sedang mencari kayu bakar di hutan. Hingga kini, jasadnya tidak pernah ditemukan. Malam harinya, Jatmika menemui Marni di belakang rumahnya. Aku yakin semua ini saling berhubungan. Marni mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu. Sejak Pak Tua itu datang, banyak kejadian aneh mulai bermunculan.
Menurutmu beliau tahu sesuatu? Marni terdiam sejenak. Aku tidak tahu, tapi sorban beliau bukan sorban biasa. Ucapan itu membuat Jatmika semakin penasaran. Keesokan paginya, mereka sengaja mendatangi pasar Kajen. Kiai Syarifuddin sedang membantu seorang nenek mengangkat 2 keranjang singkong menuju gerobak. Setelah pekerjaan selesai, Jatmika memberanikan diri menghampiri. Pak, Kiai Syarifuddin menoleh sambil tersenyum. Ada yang bisa saya bantu, nak? Jatmika menarik napas panjang. Orang-orang hilang di desa ini? Apakah Bapak tahu penyebabnya? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah hutan yang tampak hijau dari kejauhan. Hutan itu menyimpan sesuatu yang sudah terlalu lama diberi makan. Jawaban singkat itu membuat bulu kuduk keduanya meremang. Maksud Bapak, carilah kebenaran dengan hati yang bersih, jangan dengan amarah. Setelah berkata demikian, Kiai Syarifuddin kembali memikul karung beras seolah pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Malam berikutnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Jatmika dan Marni membawa lampu minyak kecil menuju sebuah rumah kosong peninggalan zaman Belanda yang berada di pinggir desa. Bangunan itu sudah puluhan tahun ditinggalkan. Dindingnya dipenuhi lumut, jendelanya pecah, sementara atapnya hampir roboh. Konon, tak ada warga yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin. Lantai kayunya berderit setiap kali diinjak. Apa kita lanjut? Bisik Marni. Jatmika mengangguk meski telapak tangannya mulai berkeringat. Di salah satu sudut rumah, mereka menemukan lemari tua yang sudah lapuk. Saat didorong perlahan, lemari itu bergeser dan memperlihatkan sebuah pintu kecil dari batu. Pintu itu tidak menggunakan kunci. Hanya ada ukiran lingkaran merah yang sama, persis dengan simbol di telapak tangan bocah kemarin. Jatmika mendorongnya perlahan. Bruk! Pintu batu terbuka sambil mengeluarkan aroma anyir yang sangat menyengat. Di baliknya terdapat tangga sempit yang mengarah jauh ke bawah tanah. Lampu minyak di tangan Marni tiba-tiba berkedip-kedip. Baunya seperti darah, ucapnya dengan suara bergetar. Mereka menuruni tangga itu dengan langkah pelan. Semakin dalam, udara semakin lembab. Dinding lorong dipenuhi akar-akar pohon yang menembus batu. Sesekali terdengar suara tetesan air yang bergema panjang, membuat suasana semakin mencekam. Setelah berjalan beberapa menit, lorong itu berakhir di sebuah ruangan batu yang sangat luas. Marni menutup mulutnya karena terkejut. Di hadapan mereka berdiri puluhan kendi tanah liat berukuran besar yang disusun melingkar mengelilingi sebuah altar batu hitam. Sebagian kendi telah retak. Dari celahnya menetes cairan merah pekat yang masih tampak segar. Bau darah memenuhi seluruh ruangan. Di belakang altar terdapat ukiran kuno yang dipahat langsung pada dinding batu. Meski telah termakan usia, gambar-gambarnya masih terlihat jelas. Terlihat sosok beberapa tetua desa sedang berlutut di hadapan makhluk besar, bertanduk yang muncul dari dalam hutan. Di depan makhluk itu terbaring 7 orang manusia dengan kedua tangan terikat. Di bawah ukiran tersebut terdapat tulisan Jawa kuno yang masih bisa dibaca sebagian. 7 darah ditukar 7 musim kemakmuran. Perjanjian tidak boleh diputus selama penjaga hutan masih bernafas. Jatmika memucat. Jadi, semua orang yang hilang dijadikan tumbal, sambung Marni lirih. Belum sempat mereka mencerna semuanya, terdengar langkah kaki dari lorong. Tok, tok, tok. Mereka segera memadamkan lampu minyak dan bersembunyi di balik kendi-kendi besar. Beberapa detik kemudian muncul 3 orang membawa obor. Orang pertama adalah Mbah Wiratama, dukun tua yang selama ini dikenal sebagai tabib desa.
Rambutnya yang panjang memutih terurai hingga dada. Sementara jubah hitam lusuhnya dipenuhi simbol-simbol aneh. Di belakangnya berjalan Lurah Kartadipa dengan pakaian serba hitam. Keduanya berhenti tepat di depan altar. Mbah Wiratama membuka gulungan kain tua berisi beberapa lembar kulit kambing yang dipenuhi tulisan merah. "Waktunya hampir tiba," katanya serak. Kartadipa mengangguk pelan. Penjaga hutan sudah mulai meminta haknya. "Korban berikutnya sudah dipilih?" Lurah menghela napas. "Sudah." "Siapa?" Kartadipa menjawab tanpa sedikit pun keraguan. "Marni." Jantung Marni seperti berhenti berdetak. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahan mulutnya kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara. Sementara Jatmika mengepalkan tangan hingga kukunya menembus kulit. Kemarahan memenuhi dadanya, namun ia sadar mereka tidak mungkin melawan saat itu. Di kejauhan, tanpa diketahui siapapun, Kiai Syarifuddin berdiri di mulut lorong yang gelap. Wajahnya tetap tenang, sementara jemarinya perlahan menggenggam tasbih kayu. Matanya menatap altar batu dengan penuh kesedihan. Akhirnya rahasia itu terbuka, bisiknya lirih. Sudah terlalu lama darah orang-orang tak berdosa mengalir di tempat ini. Saatnya perjanjian itu diakhiri. Jatmika dan Marni baru berani keluar dari balik kendi-kendi tanah liat setelah langkah Lurah Kartadipa dan Mbah Wiratama benar-benar menghilang di ujung lorong. Napas keduanya masih memburu. Tubuh Marni gemetar hebat setelah mendengar namanya disebut sebagai tumbal berikutnya. Aku tidak ingin mati, Jatmika," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Jatmika menggenggam tangan gadis itu. "Kita keluar dari sini dulu. Setelah itu kita cari Pak Tua." Mereka segera meninggalkan ruang ritual melalui lorong batu yang lembab. Setiap langkah terasa semakin berat. Di tengah perjalanan, terdengar suara lirih seperti orang menangis dari balik dinding. "Jatmika, dengar tidak?" Jatmika menghentikan langkahnya. Suara itu semakin jelas. "Tolong keluarkan kami." Marni memucat. Itu suara perempuan. Belum sempat mereka mencari asal suara, lorong tiba-tiba berguncang pelan. Dari sela-sela akar pohon yang menembus dinding, keluar cairan merah pekat menyerupai darah. Lampu minyak yang mereka bawa mendadak padam sendiri. Gelap. Sangat gelap. Lalu terdengar suara napas panjang tepat di belakang mereka. Marni menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika cahaya bulan yang masuk dari ujung lorong sedikit menerangi ruangan, tampak bekas telapak kaki berdarah muncul satu persatu di lantai batu. Tap, tap, tap. Jejak itu berjalan sendiri, seolah ada seseorang yang tak kasat mata sedang mengikuti mereka. "Jangan lihat ke belakang," ucap Jatmika dengan suara bergetar. Mereka berlari sekuat tenaga hingga berhasil keluar dari rumah tua itu. Begitu menginjak halaman, hawa dingin yang menyelimuti tubuh mereka perlahan menghilang. Malam semakin larut. Kabut turun jauh lebih tebal dibanding malam-malam sebelumnya. Seluruh desa Kalisabrang tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Keesokan harinya, kabar aneh kembali menyebar. Puluhan ayam milik warga ditemukan mati tanpa luka sedikit pun. Air sumur berubah keruh kemerahan. Daun-daun kopi yang sehari sebelumnya hijau mendadak layu. Orang-orang mulai berbisik bahwa sesuatu sedang bangkit dari dalam hutan. Menjelang malam, satu suro, langit berubah kelabu meski matahari belum tenggelam. Angin bertiup tanpa henti, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang semakin menyengat. Burung-burung yang biasanya bertengger di pepohonan mendadak terbang, meninggalkan hutan secara bersamaan. Anjing-anjing melolong ke arah yang sama. Tak lama kemudian, suara gamelan tua kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Denting saron,
bunyi gong dan tabuhan kendang bergema dari tengah hutan damar. Padahal tak seorang pun berada di sana. Warga langsung menutup pintu rumah. "Jangan keluar!" teriak seorang ibu kepada suaminya. Itu tanda mereka sedang berkumpul. Tak ada yang berani membantah. Di rumah Marni, suasana jauh lebih mencekam. Sejak sore tubuh gadis itu mulai demam. Saat ibunya mengusap dahinya, kulit Marni terasa sangat dingin. Di telapak tangan kirinya, perlahan muncul garis merah tipis yang membentuk lingkaran. Sama seperti simbol pada bocah yang ditemukan di tepi sungai Welo. Ibunya menjerit ketakutan. "Marni!" Marni membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. Bibirnya bergerak sendiri. "Aku dipanggil." "Siapa yang memanggilmu, Nak?" Penunggu hutan. Tubuhnya tiba-tiba terduduk tegak. Kepalanya menoleh ke arah jendela meski tertutup rapat. Di luar sana terdengar suara rantai besi diseret perlahan. Srek, srek, srek. Ayah Marni memberanikan diri membuka sedikit daun jendela. Yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di halaman rumah berdiri puluhan bayangan hitam setinggi manusia. Tubuh mereka kurus, wajahnya tidak terlihat. Sementara kedua tangan mereka memegang rantai berlumuran darah. Begitu sang ayah berkedip, semua sosok itu lenyap. Ia langsung menutup jendela sambil membaca doa terbata-bata. Sementara itu, Jatmika berlari menuju musala kecil di pinggir pasar. Ia menemukan Kiai Syarifuddin sedang duduk bersila sambil melantunkan ayat-ayat suci dengan suara pelan. "Pak, Marni!" Kiai Syarifuddin membuka mata. "Mereka mulai datang." Jatmika mengangguk cepat. "Marni dipanggil. Ada bayangan hitam di rumahnya." Lelaki tua itu berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang, seolah telah mengetahui semuanya sejak awal. Malam ini mereka tidak akan berhenti. Tanpa membawa apapun selain tasbih kayu dan sorban usangnya, Kiai Syarifuddin melangkah menuju rumah Marni. Sesampainya di sana, suasana berubah semakin mengerikan. Kabut hitam berputar mengelilingi rumah. Dari balik pepohonan terdengar suara tangisan anak-anak bercampur tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Marni yang masih berada di dalam rumah tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Matanya terpejam, tetapi ia berjalan menuju pintu seolah ada yang menuntunnya. Ibunya mencoba menahan. "Marni, jangan keluar!" Namun tenaga gadis itu mendadak sangat kuat. Pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk. Di halaman telah berdiri sosok-sosok hitam yang tadi terlihat. Kini mereka semakin jelas. Tubuh mereka dibalut kain lusuh berlumuran tanah, sementara wajah mereka tertutup rambut panjang yang basah oleh darah. Perlahan mereka mengangkat rantai besi ke arah Marni. Saat itulah Kiai Syarifuddin melangkah melewati pagar rumah. Ia mengangkat tangan kanannya tanpa rasa gentar. Bibirnya melantunkan ayat suci dengan suara tenang namun penuh wibawa. Belum sampai rantai-rantai itu menyentuh Marni, sorban putih usang di kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang lembut. Cahaya itu semakin terang hingga menyelimuti halaman rumah. Seketika terdengar jeritan panjang dari makhluk-makhluk hitam tersebut. Mereka terpental ke belakang seperti dihantam kekuatan yang tak terlihat. Kabut hitam pecah. Rantai-rantai besi berjatuhan ke tanah lalu berubah menjadi abu. Marni roboh tak sadarkan diri ke pelukan ibunya. Jatmika yang menyaksikan semua itu hanya mampu terpaku. Dadanya berdebar keras. Siapa sebenarnya Bapak? Kiai Syarifuddin tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan yang kembali diselimuti kabut. Dengan suara lirih ia berkata, "Penjaga perjanjian sudah mengetahui kedatanganku." Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Dan Mbah Wiratama pasti juga telah menyadarinya. Mulai malam ini, mereka tidak lagi memburu tumbal.
mereka akan memburuku. Fajar menyingsing perlahan di desa Kali Sabrang. Cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan damar, tetapi udara desa tetap terasa dingin. Peristiwa semalam masih menjadi bisik-bisik di setiap sudut kampung. Beberapa warga mengaku melihat cahaya putih membumbung dari rumah Marni, sementara yang lain mendengar jeritan mengerikan berasal dari arah hutan. Namun tidak seorang pun berani membicarakannya dengan suara keras. Marni mulai sadar menjelang pagi. Wajahnya masih pucat, tetapi simbol merah di telapak tangannya telah memudar. Ibunya menangis haru sambil memeluk putrinya. "Alhamdulillah, kamu selamat, Nak." Marni memandang sekeliling dengan bingung. "Pak tua itu di mana?" "Beliau sudah pergi sebelum subuh," jawab ayahnya. Sementara itu, Kiai Syarifuddin kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Ia memanggul karung-karung hasil panen di pasar Kajen, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang yang semula meremehkannya kini mulai memandangnya dengan rasa penasaran. Jatmika segera menemui beliau setelah pasar mulai sepi. "Pak, saya ingin mengetahui siapa sebenarnya Bapak." Kiai Syarifuddin berhenti melipat tali pengikat karung. Ia menatap wajah Jatmika beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Apa yang ingin kamu ketahui?" "Semalam saya melihat sendiri cahaya dari sorban Bapak. Tidak mungkin itu ilmu biasa." Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Ada rahasia yang selama ini kusimpan bukan karena ingin dipuji, melainkan karena amanah." Jatmika dan Marni yang baru datang duduk bersila di serambi musala kecil. Angin pegunungan berembus pelan membawa aroma tanah yang masih basah. Kiai Syarifuddin memandang sorban putih yang melilit kepalanya. Jemarinya mengusap kain yang telah kusam dimakan usia. "Dulu, ketika usiaku masih muda, aku berguru kepada seorang ulama yang hidup jauh di lereng Gunung Muria. Beliau bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjaga manusia dari tipu daya makhluk yang menyesatkan." Beliau terdiam sejenak, seolah kembali mengenang masa puluhan tahun silam. "Sebelum wafat, guruku melepaskan sorban ini dari kepalanya." Perlahan Kiai Syarifuddin membuka sedikit lipatan sorban itu. Di bagian dalam terlihat jahitan tangan yang sangat rapi, disertai potongan kain kecil yang sudah menguning. Beliau berkata, "Jangan bangga karena sorban ini. Yang menjagamu bukan kainnya, tetapi doa-doa yang menyertainya. Pakailah selama napasmu masih ada, dan datangilah tempat-tempat yang dipenuhi kezaliman." Marni mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Jadi Bapak memang sengaja datang ke desa ini?" Kiai Syarifuddin mengangguk pelan. "Sudah 3 bulan aku mengamati desa Kali Sabrang. Apa Bapak sudah tahu tentang ritual itu?" "Aku sudah mencium bau darahnya, bahkan sebelum menginjakkan kaki di desa ini." Ucapan itu membuat Jatmika terdiam. Selama ini ternyata lelaki tua itu telah mengetahui jauh lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Di saat yang sama, di sebuah rumah tua di tepi hutan, suasana jauh berbeda. Lurah Kartadipa duduk gelisah di hadapan Mbah Wiratama. Dukun tua itu sedang menaburkan serbuk hitam ke dalam bara dupa. Asap pekat memenuhi ruangan. "Wali itu sudah mulai ikut campur," ucap Kartadipa dengan suara rendah. Mbah Wiratama menutup matanya. "Aku sudah merasakannya. Tadi malam penjaga hutan gagal mengambil tumbal. Itu bukan kegagalan. Lalu, itu peringatan." Asap dupa tiba-tiba berputar membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya muncul bayangan wajah mengerikan bermata merah. Mbah Wiratama membuka kedua matanya perlahan. Dia bukan orang biasa. Kartadipa mulai gelisah. "Kalau begitu kita harus membunuhnya sebelum malam ritual." Mbah Wiratama menggeleng. "Tidak semudah itu." "Kenapa?" "Karena dia membawa warisan para wali." Ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Lilin-lilin hitam
yang mengelilingi altar bergoyang tanpa tertiup angin. Mbah Wiratama mengambil sebuah kitab tua yang sampulnya terbuat dari kulit berwarna kehitaman. Ia membuka halaman demi halaman hingga berhenti pada sebuah gambar yang membuat Kartadipa menelan ludah. Di sana tergambar seorang lelaki tua bersorban putih berdiri di hadapan makhluk raksasa yang sedang terbakar cahaya. Di bawah gambar itu tertulis kalimat dengan aksara Jawa kuno. Apabila pemilik sorban cahaya datang, maka perjanjian darah akan berada di ujung kehancurannya. Kartadipa memucat. Jadi, ramalan itu benar? Mbah Wiratama mengangguk perlahan. Sudah ratusan tahun kitab ini diwariskan. Aku tidak pernah menyangka orang itu benar-benar datang. Wajah dukun tua itu mulai berubah muram. Tapi perjanjian belum boleh putus. Ia kemudian mengambil sebuah mangkuk batu dan menggores telapak tangannya sendiri menggunakan belati kecil. Darah segar menetes memenuhi mangkuk. Asap hitam kembali muncul. Kali ini jauh lebih pekat. Gerhana bulan tinggal 3 malam lagi. Kartadipa memandangnya dengan cemas. Apa yang akan kita lakukan? Mbah Wiratama tersenyum tipis. Ritual harus dipercepat. Korbannya tetap 7 orang? Bukan. Dukun tua itu menatap kobaran api di hadapannya. 8. Kartadipa mengernyit. Siapa yang ke-8? Mbah Wiratama menjawab pelan namun penuh kebencian. Pemilik sorban usang itu. Pada malam yang sama, sesuatu yang ganjil terjadi di pemakaman tua desa Kalisabrang. Tanah yang selama puluhan tahun tenang mulai retak satu demi satu. Batu-batu nisan bergeser sendiri, sementara akar beringin tua mencuat ke permukaan seperti ular raksasa. Seorang penjaga makam yang sedang melintas menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara lirih dari balik tanah. Tolong, belum sempat ia mendekat, tanah di hadapannya pecah. Sebuah tangan pucat penuh tanah keluar dari dalam kubur. Disusul tangan kedua, kemudian tangan ketiga. Satu persatu sosok menyerupai mayat berdiri perlahan dari balik makam. Tubuh mereka kurus, pakaian mereka telah lapuk, dan mata mereka memancarkan cahaya merah redup. Jumlahnya semakin banyak hingga memenuhi seluruh kompleks pemakaman. Penjaga makam berteriak ketakutan, lalu berlari tanpa berani menoleh lagi. Dari kejauhan, Kiai Syarifuddin yang baru selesai melaksanakan salat malam memandang ke arah bukit makam. Wajahnya tetap tenang, tetapi tatapannya dipenuhi keprihatinan. Beliau menggenggam tasbihnya lebih erat. Mereka telah membangunkan para arwah yang tidak seharusnya diganggu. Ia mengangkat wajah menatap langit yang mulai tertutup awan hitam. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu. Malam gerhana akan menjadi penentu nasib desa ini. 3 malam berlalu sejak tanah pemakaman tua terbelah. Tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah setelah matahari tenggelam. Desa Kalisabrang yang biasanya dipenuhi suara jangkrik kini berubah sunyi. Bahkan angin yang berembus dari lereng pegunungan Rogo Jembangan terasa membawa hawa kematian. Gerhana bulan akhirnya tiba. Sejak sore, langit sudah diselimuti awan hitam yang bergerak perlahan menutupi cahaya matahari. Burung-burung beterbangan tanpa arah, sementara kawanan monyet hutan turun ke pinggir desa, seolah melarikan diri dari sesuatu yang lebih mengerikan. Di setiap rumah, warga hanya mampu berdoa dengan suara lirih. Namun, menjelang waktu Isya, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Satu persatu warga keluar dari rumah masing-masing dengan langkah pelan. Mata mereka terbuka, tetapi tatapannya kosong. Mereka berjalan tanpa berbicara, seolah dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Seorang ibu yang sedang menggendong bayinya ikut melangkah menuju hutan. Seorang kakek yang sudah sulit berjalan tiba-tiba mampu melangkah tegap. Beberapa pemuda desa meninggalkan rumah tanpa menghiraukan tangisan keluarga mereka. Ibu, jangan pergi.
Seorang anak kecil memeluk kaki ibunya. Namun perempuan itu sama sekali tidak menoleh. Ia terus berjalan mengikuti arus manusia menuju hutan damar. Jatmika yang melihat kejadian itu segera berlari ke rumah Marni. "Marni, mereka mulai bergerak!" Marni yang masih lemah segera keluar bersama kedua orang tuanya. "Ayah, kenapa semua orang menuju hutan?" Belum sempat dijawab, ayah Marni tiba-tiba memegang kepalanya. Wajahnya berubah kosong. Tanpa sepatah kata pun, ia mulai berjalan meninggalkan halaman. "Ayah!" Marni mencoba menarik lengannya, tetapi tenaga ayahnya terasa berkali-kali lipat lebih kuat. Ibunya pun mengalami hal yang sama. Kedua orang tua Marni berjalan berdampingan bersama rombongan warga menuju hutan. Air mata Marni langsung mengalir. "Jatmika, bagaimana ini? Kita cari Pak Tua." Mereka berlari menuju musala kecil di dekat pasar. Di sana, Kiai Syarifuddin telah menunggu seolah mengetahui mereka akan datang. Beliau baru saja menyelesaikan salat sunnah. Tasbih kayunya masih berada di genggaman. "Pak, seluruh warga menuju hutan." Kiai Syarifuddin mengangguk pelan. "Ritualnya sudah dimulai. Kalau begitu kita harus menghentikan mereka. Kita akan menghentikannya." Beliau mengambil sebuah Al-Quran kecil yang sampulnya telah memudar, lalu menyelipkannya ke dalam tas kain lusuh yang selalu dibawanya. Tidak ada pedang, tidak ada keris, tidak ada jimat. Hanya sorban putih usang, tasbih kayu, dan kitab suci yang telah menemani perjalanan hidupnya selama puluhan tahun. Sebelum berangkat, beliau menatap Jatmika dan Marni. "Apa kalian siap menghadapi apapun yang akan kalian lihat malam ini?" Jatmika mengangguk mantap. "Demi desa ini." Marni menarik napas panjang. "Saya tidak ingin ada lagi orang yang dijadikan tumbal." Kiai Syarifuddin tersenyum tipis. "Kalau begitu, jangan biarkan rasa takut mengalahkan keyakinan." Mereka bertiga berjalan memasuki hutan. Semakin jauh melangkah, kabut semakin pekat. Pepohonan damar yang biasanya kokoh kini tampak seperti bayangan raksasa yang mengawasi setiap langkah mereka. Suara gamelan gaib kembali terdengar. Kali ini iramanya lebih cepat, diselingi bunyi gong yang menggema hingga ke dalam dada. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka tiba di sebuah lembah yang tersembunyi. Pemandangan di depan mereka membuat napas ketiganya tertahan. Di tengah lembah berdiri altar batu hitam yang pernah mereka lihat di lorong bawah tanah. Namun kini ukurannya tampak jauh lebih besar. Ratusan obor menyala mengelilinginya. Seluruh warga desa Kalisabrang berdiri membentuk lingkaran besar dengan kepala tertunduk. Di tengah altar terdapat sebuah sumur tua berdiameter hampir 3 meter. Air di dalamnya bukan lagi air, melainkan cairan merah pekat yang terus bergolak mengeluarkan gelembung-gelembung seperti sedang mendidih. Bau anyir darah memenuhi seluruh lembah. Di sekeliling sumur, 7 orang telah diikat pada tiang-tiang batu. Marni langsung mengenali beberapa wajah di antaranya. Ada bocah yang ditemukan di Sungai Welo. Ada penjaga makam. Ada seorang nenek penjual sayur. Semua tampak tidak sadarkan diri. Marni menutup mulutnya agar tidak menjerit. "Mereka!" Jatmika mengepalkan tangan. "Terlambat sedikit saja." Di depan altar, Mbak Wiratama berdiri mengenakan jubah hitam lengkap dengan kalung dari tulang belulang kecil. Di sampingnya, Lurah Kartadipa membawa mangkuk batu berisi darah segar. Mbak Wiratama mengangkat kedua tangannya ke langit. "Penjaga hutan!" Suara dukun tua itu menggema ke seluruh lembah. "Kami datang memenuhi janji leluhur." Seluruh obor mendadak menyala lebih terang. Tanah mulai bergetar. Air merah di dalam sumur bergolak semakin keras. Lurah Kartadipa menuangkan darah dari mangkuk batu ke dalam sumur.
Sesaat kemudian terdengar suara raungan yang begitu dalam dari dasar bumi. Grrrr. Pepohonan bergoyang hebat. Burung-burung beterbangan panik. Permukaan sumur mulai retak. Dari celah-celahnya keluar asap merah bercampur hitam yang membumbung tinggi hingga menutupi langit gerhana. Warga yang berdiri mengelilingi altar serempak berlutut. Mereka menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak dipahami, Jatmika maupun Marni. Mbah Wiratama tersenyum puas. Bangkitlah! Raungan itu terdengar sekali lagi. Tanah tiba-tiba terbelah tepat di bawah altar. Retakan memanjang ke segala arah, membuat batu-batu besar berjatuhan. Perlahan-lahan, sesuatu mulai muncul dari dalam sumur. Mula-mula terlihat 2 tanduk hitam yang sangat besar. Kemudian sepasang tangan bersisik dengan kuku sepanjang belati mencengkeram bibir sumur. Disusul kepala makhluk raksasa dengan mata merah menyala seperti bara api. Mulutnya dipenuhi taring panjang, sementara napasnya mengeluarkan asap pekat bercampur bau bangkai. Makhluk itu membuka matanya lebar-lebar, tatapannya langsung menyapu seluruh lembah. Setiap warga yang terkena pandangannya gemetar ketakutan. Marni hampir kehilangan keseimbangan. Itu apa? Kiai Syarifuddin melangkah 1 langkah ke depan. Tatapannya tetap tenang. Itulah penjaga perjanjian yang selama ratusan tahun menerima darah manusia. Makhluk itu kemudian menghirup udara panjang. Hidungnya bergerak perlahan, seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa detik kemudian kepalanya menoleh tepat ke arah tempat Kiai Syarifuddin berdiri. Mata merahnya menyipit. Lalu terdengar suara berat yang mengguncang seluruh lembah. Akhirnya, pewaris para wali datang juga. Seluruh pandangan Mbah Wiratama dan Lurah Kartadipa ikut mengarah kepada Kiai Syarifuddin. Dukun tua itu tersenyum tipis. Seperti yang kuduga. Kiai Syarifuddin melangkah keluar dari balik pepohonan. Cahaya gerhana menyinari sorban putih usangnya yang berkibar pelan diterpa angin malam. Dengan tenang beliau menggenggam tasbih kayu di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang Al-Quran kecil yang telah mulai memancarkan cahaya lembut. Pertempuran yang telah dinanti selama ratusan tahun akhirnya akan dimulai. Sorban putih usang di kepala Kiai Syarifuddin berkibar perlahan diterpa angin malam. Cahaya gerhana yang semula redup kini tertutup oleh gumpalan awan hitam. Suasana di lembah ritual berubah begitu mencekam. Udara terasa berat, seolah seluruh kehidupan di tempat itu sedang menunggu siapa yang akan menjadi pemenang antara cahaya dan kegelapan. Makhluk raksasa yang keluar dari dalam sumur darah berdiri semakin tinggi. Tubuhnya dipenuhi sisik hitam mengilap, sementara 2 tanduk besar melengkung ke belakang. Setiap kali ia mengembuskan napas, asap merah bercampur bau anyir menyelimuti altar batu. Matanya yang menyala merah menatap lurus ke arah Kiai Syarifuddin. Sudah lama aku menunggu pewaris itu. Suaranya bergemuruh, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Mbah Wiratama tertawa pelan. Habislah riwayatmu, orang tua. Tidak ada seorang pun yang mampu memutus perjanjian yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun Kiai Syarifuddin tidak menjawab. Beliau hanya memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergerak melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang. Semakin lama, lantunan itu semakin jelas terdengar, menembus gemuruh angin dan raungan makhluk penjaga. Tasbih kayu di tangannya bergetar pelan. Sorban usangnya memancarkan cahaya putih kebiruan yang semakin terang. Makhluk raksasa itu menggeram marah. Tutup mulutmu! Ia mengangkat salah satu lengannya, lalu menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Boom! Gelombang tanah melesat menuju Kiai Syarifuddin. Batu-batu besar terangkat dan melayang seperti dihantam badai. Jatmika spontan berteriak, "Pak, awas!"
Namun Kiai Syarifuddin tetap berdiri. Beliau mengangkat tangan kanannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu kalimat itu terucap, cahaya putih membentuk lapisan bening di hadapannya. Gelombang tanah yang melaju kencang langsung pecah menjadi debu sebelum menyentuh tubuh beliau. Mbah Wiratama terbelalak. Mustahil. Makhluk penjaga menggeram semakin keras. Dari mulutnya menyembur api merah yang membelah udara malam. Kobaran api itu melesat menuju altar, membakar pepohonan di sekitarnya. Kiai Syarifuddin kembali membaca ayat suci. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari segala arah. Api merah itu padam sebelum mencapai dirinya. Asapnya berubah menjadi butiran cahaya yang perlahan menghilang di udara. Di tengah kepanikan itu, 7 warga yang diikat pada tiang batu mulai merintih. Tangan dan kaki, mereka masih terbelenggu rantai hitam yang dipenuhi ukiran aneh. Mbah Wiratama segera mengangkat tongkat kayunya. Jangan biarkan para tumbal lepas. Rantai-rantai itu bergerak sendiri, semakin mengencang hingga para korban berteriak kesakitan. Melihat hal itu, Kiai Syarifuddin melangkah mendekati altar. Makhluk penjaga langsung menghadangnya. Dengan satu kibasan lengannya, tubuh Kiai Syarifuddin terpental beberapa meter. Jatmika berlari menghampiri. Pak! Namun lelaki tua itu segera bangkit kembali. Tidak sedikit pun terlihat rasa takut di wajahnya. Beliau tersenyum tipis. Selama Allah belum memanggilku, tidak ada yang mampu mengambil nyawaku. Beliau kembali melangkah. Lantunan ayat suci tidak pernah berhenti keluar dari bibirnya. Semakin dekat beliau menuju altar, cahaya putih yang keluar dari sorbannya semakin luas. Saat cahaya itu menyentuh rantai hitam yang mengikat para korban, terdengar suara retakan keras. Krak! Satu rantai putus, disusul rantai kedua. Kemudian rantai-rantai lainnya patah satu demi satu. Ketujuh korban langsung roboh ke tanah. Mbah Wiratama berteriak penuh amarah. Tidak! Ia menusukkan tongkatnya ke tanah. Dari retakan bumi bermunculan puluhan sosok hitam yang pernah mengejar Marni. Mereka membawa rantai besi dan bergerak cepat mengepung Kiai Syarifuddin. Marni mundur ketakutan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Jatmika mengambil sebatang kayu. Aku akan membantu. Kiai Syarifuddin menggeleng. Jangan melawan mereka dengan amarah. Beliau memejamkan mata. Suara zikir semakin memenuhi lembah. Sosok-sosok hitam itu berlari bersamaan. Namun begitu memasuki lingkaran cahaya di sekitar Kiai Syarifuddin, tubuh mereka seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka menjerit. Satu demi satu berubah menjadi kepulan asap putih lalu lenyap. Makhluk penjaga meraung penuh kemarahan. Aku akan menghancurkanmu. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Kulit bersisiknya menghilang. Dalam sekejap ia menjelma menjadi seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah yang sangat mirip guru Kiai Syarifuddin. Senyumnya begitu lembut. Syarifuddin, suara itu membuat Jatmika dan Marni terkejut. Anakku, makhluk itu mengulurkan tangan. Sudah cukup, ikutlah denganku. Kiai Syarifuddin membuka matanya perlahan. Beliau memandang sosok itu cukup lama, lalu tersenyum. Engkau bisa meniru wajah guruku. Beliau menggeleng pelan. Tapi engkau tidak akan pernah mampu meniru cahaya ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Seketika wajah palsu itu berubah mengerikan. Kulitnya robek. Matanya kembali merah menyala. Ia meraung sambil menerjang. Kiai Syarifuddin mengangkat Al-Quran kecil di tangannya. Cahaya putih memancar sangat terang hingga menerangi seluruh lembah. Makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya terpental menghantam altar batu. Boom! Altar retak. Retakan itu menjalar menuju sumur darah. Air merah di dalamnya bergolak hebat. Melihat keadaan mulai berbalik, Lurah Kartadipa mulai panik. Mbah, tolong aku. Mbah Wiratama menatapnya tanpa belas kasihan.
Demi perjanjian, harus ada pengorbanan terakhir. Apa maksudmu? Dukun tua itu tersenyum dingin. Sejak awal kau hanyalah wadah. Sebelum Kartadipa sempat melarikan diri, Mbah Wiratama mendorong tubuhnya ke arah sumur darah. Tidak, jangan. Tubuh sang lurah jatuh ke dalam sumur. Jeritannya menggema beberapa saat sebelum menghilang. Makhluk penjaga mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya kembali membesar karena menerima tumbal terakhir. Namun sesaat kemudian wajahnya berubah. Ia justru menatap Mbah Wiratama dengan penuh kemarahan. Perjanjian telah dilanggar. Dukun tua itu terkejut. Aku sudah memberikan tumbal. Tumbal yang kau janjikan adalah darah yang rela diserahkan, bukan darah pengkhianatan. Mata merah makhluk itu kini beralih kepada Mbah Wiratama. Tiba saatnya engkau membayar. Mbah Wiratama mundur beberapa langkah. Tidak, aku pelayanmu. Bukan lagi. Puluhan bayangan hitam muncul dari balik kabut. Mereka adalah arwah para korban yang selama bertahun-tahun dikorbankan dalam ritual itu. Kini rantai-rantai yang dahulu membelenggu mereka berbalik mengikat tubuh Mbah Wiratama. Tidak, lepaskan aku. Ia meronta sekuat tenaga. Namun semakin kuat melawan, rantai itu semakin erat melilit tubuhnya. Kyai Syarifuddin menatap dukun tua itu dengan penuh iba. Masih ada kesempatan memohon ampun kepada Allah. Namun, Mbah Wiratama justru tertawa sambil menangis. Aku sudah terlalu jauh. Makhluk penjaga mengeluarkan raungan terakhir. Saat itulah Kyai Syarifuddin melangkah ke depan altar yang telah retak. Beliau mengangkat kedua tangannya, memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh kekhusyukan. Cahaya dari sorban usangnya berubah semakin terang, menyatu dengan cahaya yang memancar dari Al-Quran kecil di tangannya. Sinar putih kebiruan itu menjulang ke langit, menembus awan hitam yang menutupi gerhana. Terdengar suara retakan keras. Cirak! Altar batu pecah menjadi dua. Sumur darah runtuh ke dalam tanah. Seluruh simbol merah yang terukir di batu-batu sekitar altar terbakar oleh cahaya hingga lenyap tanpa bekas. Makhluk penjaga menjerit sangat keras. Tubuhnya perlahan hancur menjadi kepulan asap hitam yang kemudian disapu angin malam. Bersamaan dengan itu, rantai yang mengikat Mbah Wiratama terlepas. Tubuh dukun tua itu roboh di tanah, rambutnya memutih seluruhnya dalam sekejap. Wajahnya berubah renta, seolah usia ratusan tahun yang selama ini ditahannya datang sekaligus. Ia mengembuskan napas terakhir dengan tatapan kosong ke arah langit. Kabut hitam mulai menghilang. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, cahaya bulan yang bersih kembali menyinari lembah itu. Jatmika membantu para korban bangkit, sementara Marni menangis haru memeluk kedua orang tuanya yang perlahan tersadar dari pengaruh ritual. Kyai Syarifuddin tetap berdiri memandang langit yang mulai cerah. Beliau tahu, malam itu bukan hanya sebuah kemenangan, melainkan berakhirnya kutukan yang telah membelenggu desa Kalisabrang selama bergenerasi. Namun masih ada satu tugas terakhir yang harus diselesaikan saat fajar tiba, agar luka panjang desa itu benar-benar dapat dipulihkan. Fajar mulai menyingsing di balik lereng pegunungan Rogo Jembangan. Cahaya matahari perlahan menembus kabut yang selama bertahun-tahun menyelimuti desa Kalisabrang. Untuk pertama kalinya, udara pagi terasa begitu segar. Aroma anyir darah yang selama ini selalu terbawa angin telah menghilang, berganti dengan harum tanah basah dan bunga-bunga liar yang bermekaran di tepi hutan. Di lembah tempat altar batu berdiri, kini hanya tersisa puing-puing yang masih mengepulkan asap tipis. Sumur darah yang menjadi pusat ritual telah runtuh sepenuhnya, tertimbun tanah dan bebatuan. Tak ada lagi cahaya merah yang keluar dari dalamnya.
Yang terdengar hanyalah suara burung-burung yang kembali berkicau, seolah alam sendiri menyambut berakhirnya kutukan panjang itu. Satu persatu warga yang semalam berada di bawah pengaruh ritual mulai sadar. Mereka memandang sekeliling dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Mengapa kita berada di sini? Sebagian besar tidak mengingat apapun. Mereka hanya merasakan tubuh yang sangat lelah, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Marni memeluk kedua orang tuanya erat. Alhamdulillah, ayah, ibu, kalian kembali. Ibunya menangis sambil mengusap wajah putrinya. Ibu tidak ingat apa-apa, nak. Yang ibu ingat hanya seperti ada suara yang memanggil dari hutan. Jatmika membantu para korban yang sempat diikat di altar. Mereka masih lemah, tetapi tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Tak jauh dari sana, tubuh Lurah Kartadipa ditemukan terbaring di dekat reruntuhan sumur. Wajahnya pucat, napasnya tinggal tersisa sedikit. Tidak ada lagi kesombongan dalam sorot matanya. Ketika melihat Kyai Syarifuddin mendekat, air mata perlahan mengalir di pipinya. Aku telah menghancurkan desaku sendiri. Kyai Syarifuddin berjongkok di hadapannya. Penyesalan selalu datang di akhir. Gunakan sisa waktumu untuk memohon ampun kepada Allah. Kartadipa menatap langit yang mulai cerah. Aku terlalu takut kehilangan kekuasaan, hingga mengorbankan orang-orang yang seharusnya kulindungi. Dengan suara yang mulai melemah, ia berkata kepada seluruh warga yang mengelilinginya, "Maafkan aku." Beberapa saat kemudian, napasnya terhenti. Tak ada seorang pun yang bersorak atas kematiannya. Yang ada hanyalah keheningan. Warga menyadari bahwa keserakahan telah mengubah seorang pemimpin menjadi pelaku kejahatan yang mengerikan. Jenazah Mbah Wiratama juga ditemukan tidak jauh dari altar. Tubuhnya telah renta seperti manusia yang berusia ratusan tahun. Tongkat kayu dan kitab hitam yang selama ini digunakannya berubah rapuh, lalu hancur menjadi debu ketika terkena sinar matahari pagi. Kyai Syarifuddin mengambil kitab itu sebelum benar-benar musnah. Beliau membacakan doa, lalu meletakkannya di atas batu. Perlahan kitab tersebut terbakar dengan sendirinya tanpa meninggalkan abu. Semoga tidak ada lagi yang mewarisi jalan yang sesat ini, ucap beliau lirih. Menjelang siang, seluruh warga bergotong royong membersihkan lembah dan menguburkan para korban yang selama bertahun-tahun hilang. Berkat petunjuk Kyai Syarifuddin, beberapa makam lama yang tersembunyi di sekitar hutan akhirnya ditemukan. Tangis keluarga pecah ketika mereka akhirnya mengetahui tempat peristirahatan orang-orang yang selama ini mereka cari. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang belum pernah dirasakan desa Kalisabrang. Kabut hitam tak pernah muncul lagi. Suara gamelan gaib menghilang. Tak ada lagi aroma darah saat malam tiba. Hutan damar yang selama ini ditakuti, perlahan kembali menjadi tempat para petani mencari kayu dan madu hutan. Sungai Welo mengalir jernih, sementara kebun kopi tumbuh lebih subur tanpa perlu ritual apapun. Warga mulai memahami bahwa selama ini bukan tumbal yang menjaga desa mereka, melainkan rahmat Allah yang sempat mereka lupakan. Beberapa hari kemudian, masyarakat berkumpul di musala kecil dekat Pasar Kajen. Jatmika berdiri di hadapan Kyai Syarifuddin. "Pak, tetaplah tinggal di desa ini. Kami masih membutuhkan bimbingan Bapak." Marni ikut mengangguk. "Semua orang ingin belajar kepada Bapak." Kyai Syarifuddin tersenyum hangat. "Setiap tempat memiliki waktunya sendiri. Tugasku di sini telah selesai. Tapi, kami belum sempat membalas semua kebaikan Bapak." Beliau menggeleng pelan. "Jika ingin membalasnya, jagalah salat kalian, kuatkan persaudaraan. Jangan lagi percaya kepada jalan-jalan yang bertentangan dengan ajaran Allah.
Itulah balasan yang paling membahagiakan bagiku. Sebelum matahari terbit penuh keesokan harinya, Kiai Syarifuddin telah kembali mengenakan pakaian lusuhnya. Sorban putih usang masih melingkar rapi di kepalanya. Sebuah karung kecil berisi pakaian tergantung di pundaknya, sementara tasbih kayu dan Al-Quran kecil tetap menemani langkahnya. Tanpa membangunkan siapapun, beliau meninggalkan desa Kalisabrang melalui jalan setapak yang membelah kebun kopi. Namun Marni dan Jatmika ternyata telah menunggu di ujung desa. "Kami tahu Bapak pasti pergi diam-diam," kata Jatmika sambil tersenyum haru. Marni menyerahkan sebungkus bekal sederhana. "Semoga perjalanan Bapak selalu dalam lindungan Allah." Kiai Syarifuddin menerima pemberian itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Teruslah menjadi manusia yang bermanfaat." Beliau melangkah perlahan hingga sosoknya menghilang di balik kabut pagi. Beberapa minggu kemudian seorang pedagang dari pasar di kecamatan lain datang berkunjung ke desa Kalisabrang. Ia bercerita kepada warga, "Kemarin aku bertemu seorang kuli panggul tua. Sorbannya sudah usang, pakaiannya sederhana, tetapi anehnya semua barang yang dipikulnya terasa ringan. Setelah azan berkumandang, dia membantu seorang nenek miskin tanpa mau menerima upah. Ketika aku hendak mengucapkan terima kasih, orang tua itu sudah tidak ada." Marni dan Jatmika saling berpandangan sambil tersenyum. Mereka tahu, Kiai Syarifuddin masih meneruskan perjalanan, menolong siapapun yang membutuhkan tanpa pernah memperkenalkan siapa dirinya. Sejak hari itu, setiap azan subuh menggema di desa Kalisabrang, angin dari arah hutan selalu membawa harum bunga melati yang lembut. Warga meyakini aroma itu bukan sekadar hembusan angin pegunungan, melainkan pengingat bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar pergi. Sang wali dengan sorban usangnya mungkin telah melanjutkan langkah ke tempat lain, tetapi doa, keteladanan, dan keberaniannya akan tetap hidup di hati masyarakat desa Kalisabrang, menjaga mereka agar tidak pernah lagi terjerumus ke dalam kegelapan yang pernah hampir memusnahkan seluruh desa